Ini bukan kisah soal trofi, bukan juga soal rekor gol atau sorakan di stadion. Ini kisah tentang seorang bintang dunia yang memilih menjadi pelayan untuk desanya sendiri. Dia adalah Sadio Mane. Dan inilah sisi hidupnya yang tak banyak orang tahu. Di dunia sepak bola yang gemerlap, penuh kilau, mobil mewah dan jam tangan bernilai ratusan juta, Sadio Mane muncul dengan kejutan yang sederhana. Sebuah foto beredar luas menampilkan Mane sedang memegang handphone retak model lama tanpa casing mahal ataupun logo brand terbaru. Publik pun bertanya-tanya, kenapa pemain bergaji miliaran hidup seperti itu? Jawaban Mane pun justru menampar banyak orang. Untuk apa punya 10 mobil Ferrari? Aku pernah kelaparan, kerja di kebun, bahkan sekolah pun tidak sempat. Sekarang, saatnya aku membantu orang lain. Dan sejak saat itu, dunia tahu jika Mane bukanlah pemain biasa. Bambali, sebuah desa kecil di Senegal. Disinilah Mane lahir dan tumbuh besar. Di sini pula ia dulu hidup tanpa listrik, tanpa rumah sakit, tanpa akses pendidikan yang layak. Tapi saat dunia mengenalnya, Mane justru memilih pulang ke kampung halaman. Bukan untuk dipuja, tapi untuk membangun desa masa kecilnya. Ia membangun sebuah rumah sakit modern agar warga tak lagi berjalan jauh demi berobat. Ia dirikan sekolah baru agar anak-anak tak lagi belajar di lantai tanpa meja ataupun buku. Tidak berhenti di sana, ia menyediakan listrik untuk seluruh desa, bahkan memasang internet gratis agar anak-anak desa bisa mengenal dunia yang lebih luas. Bagi warga Bambali, Mane adalah cahaya, bukan hanya pemain bola, tapi juga penyelamat. Di balik sorotan kamera, Mane terus memberi, Mane terus berbagi di dalam diam. Ia menyumbangkan puluhan miliar rupiah untuk berbagai aksi kemanusiaan. Saat pandemi COVID-19, ia bantu pemerintah Senegal menyediakan alat medis dan bantuan pangan. Ia juga membangun dan merenovasi masjid-masjid di seluruh negeri, tempat di mana ia belajar tentang iman dan kesederhanaan. Dan yang paling menggetarkan hati, ia sering memberi langsung ke orang-orang miskin yang ia temui, tanpa liputan, tanpa unggahan, hanya dengan niat membantu. Aku tahu rasanya tidak bisa makan, aku tahu rasanya putus sekolah. Karena itu, aku tidak bisa tinggal diam ketika aku bisa berbagi. Dunia akan selalu mengenang gol, trofi, dan statistik, tapi hanya sedikit yang meninggalkan warisan sejati. Sadio Mane mungkin tak pernah mengangkat Ballon d'Or, tapi ia mengangkat harapan ribuan jiwa. Ia mungkin tak punya 100 juta followers, tapi ia punya satu desa yang hidupnya ia ubah untuk selamanya. Ia bukan hanya pemain, bukan sekedar selebritas. Ia adalah pemimpin yang memberi dengan hati. 3 poin dari kisah Sadio Mane yang bisa kita ambil pelajaran. Kaya bukan soal apa yang kamu punya,
tapi apa yang kamu beri. Tidak semua pahlawan tampil di layar. Sebagian hadir diam-diam di balik kebaikan. Asal-usulmu bukan kelemahan, tapi alasan untuk kembali dan membangun. Dan mungkin kita memang tidak semua terlahir kaya, tapi kita semua bisa menjadi alasan kenapa hidup orang lain jadi lebih baik. Karena sejatinya menjadi besar bukan tentang jadi nomor satu, tapi tentang menjadi berarti. Jika kisah ini menyentuh kalian dan kalian percaya bahwa sepak bola bukan sekedar soal skor, tapi tentang hidup, harapan, dan perjuangan, jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel 3 Poin, karena di sini kita selalu punya 3 pelajaran berharga dari setiap cerita. 3 Poin, sepak bola lebih dari sekedar permainan.